Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan membuka majelis kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, di mana neraka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bahan bakarnya terdiri dari dua hal. Bahan bakar api neraka terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah an-nasu, yaitu manusia, wal hijarah, dan batu. Alaiha malaikatun, di dalamnya terdapat malaikat-malaikat ghiladun syidad, yang bengis dan kejam. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, melalui surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini Allah menjelaskan kepada kita tentang tanggung jawab kepala keluarga terhadap keluarganya, terhadap anak dan istrinya. Seorang kepala keluarga, seorang bapak itu memiliki dua tanggung jawab. Yang pertama, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, seorang bapak, seorang kepala keluarga itu memiliki kewajiban untuk memberikan rizki, memberikan nafkah kepada seluruh anggota keluarga yang ditanggungnya, wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian bagi istri mereka dan anak-anak mereka. Ini tugas pertama kepala keluarga, ikhwanu fiddin rahimakumullah, adalah memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian kepada keluarganya, kepada anak dan istri mereka. Kemudian tugas yang kedua sebagai kepala keluarga adalah surat At-Tahrim ayat 6 ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Tugas kepala keluarga yang kedua, ikhwanu fiddin rahimakumullah, adalah menyelamatkan keluarganya dari api neraka, menyelamatkan istrinya, menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka. Jadi ini dua tugas kepala keluarga, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Yang pertama, memberikan nafkah. Ketika kita berbicara soal rizki, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu sudah ada rizki yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidaklah makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rizki, yang menjamin rizkinya. Untuk urusan yang pertama, ikhwanu fiddin rahimakumullah, manusia tidak perlu cemas. Kalau orang Jawa bilang sopo ubet ngeliwet, kan gitu ya. Siapa yang dia bergerak, bekerja, pasti kemudian dia akan mendapatkan makanan, dapat memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Kita bisa belajar dari ayam itu, ya, pitik kalau orang Jawa bilang, Pak, kan gitu ya. Ayam-ayam itu anaknya banyak, ya. Kemudian ceker-ceker di belakang rumah, di sawahan, hidup mereka. Artinya rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau bekerja, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rizki kepadanya. Dan untuk tugas yang pertama, ikhwanu fiddin rahimakumullah, banyak manusia yang mampu melaksanakan tugas itu, baik yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang salatnya rajin maupun yang meninggalkan salat, Allah mampukan itu. Akan tetapi ingat, ikhwanu fiddin rahimakumullah, ada tugas kedua yang sangat berat, yaitu menjaga keluarganya, anak dan istrinya dari api neraka.
Ini yang kemudian tidak semua orang mampu untuk melaksanakan tugas yang begitu berat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, an-nara, dari api neraka. Imam Ali radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum nara, cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka ada dua. Ku anfusakum wa ahlikum nara, menjaga diri dan keluarga dari api neraka ada dua caranya. Yang pertama, kata Imam Ali, allimuhum, ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita syariat Islam. Allimuhum, ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita syariat Islam. Ilmu-ilmu Islam yang hukumnya wajib, seperti sholat 5 waktu, seperti toharoh, tata cara bersuci, rukun iman, rukun Islam. Maka diperintahkan kepala keluarga bertanggung jawab untuk memahamkan anak dan istrinya tentang syariat Islam yang hukumnya fardu ain ini. Dan di antara kewajiban seorang bapak kepada anak-anaknya adalah mengajarkan kepada anak-anaknya tentang Al-Quranul Karim. Yang kedua, wa'adibuhum, dan didiklah anak-anak kita, keluarga kita dengan adab-adab Islami. Ikhwanufidin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ya melalui surat At-Tahrim ayat 6 ini yang menunjukkan kepada kita kewajiban kepala keluarga adalah menyelamatkan keluarganya dari api neraka dengan mendidik mereka dengan syariat Islam. Dan di antara syariat Islam itu adalah mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quranul Karim. Jadi berat, ikhwanufidin rahimakumullah. Orang nikah itu bukan hanya sekedar mampu untuk memberikan makan kepada anak istri saja, bukan. Akan tapi ada tanggung jawab yang lebih berat dari itu, adalah memastikan ya, kemudian mengarahkan, mendidik mereka supaya terhindar dari api neraka. Caranya bagaimana? Dengan mengajarkan kepada anak-anak kita syariat Islam dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran.